sholat sunnah, nggih, sebelum yang pagi tadi ya, sebelum fajar dan sholat sunnah ketika terbit fajar subuh. Apakah betul demikian? Nggih. Nggih, Bu. Jadi kalau sebelum fajar itu qabla subuh. Yang sesudah subuh itu namanya sholat syuruk. Nah, sholat syuruk ini bisa juga dinamakan sebagai sholat duha di awal waktu. Jadi nah ini yang perlu kita garis bawahi, sholat syuruk itu tidak boleh ketika matahari terbit, Bu, tapi setelah terbit beberapa saat. Karena ketika matahari terbit itu kita tidak boleh melakukan sholat. Jadi pastikan ibu-ibu kalau kita mau sholat duha atau sholat syuruk itu kan duha di awal waktu, itu bukan saat benar-benar matahari terbit, tapi sesudahnya, sesaat sesudahnya. Pastikan sesudahnya, jangan ketika baru jerdul gitu ya. Tapi beberapa saat sesudahnya, 15 menit atau 10 menit. Maka kalau kita pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau beberapa masjid di Indonesia juga sudah ada jadwal syuruk. Jadwal syuruk itu artinya jadwal terbit matahari, bukan jadwal sholatnya. Kalau misalnya terbit matahari itu jam 6, berarti kita sholat isyroknya itu jam 6 lebih 10 misalnya, jam 6 lebih seperempat gitu. Karena ada yang salah memaknainya, dikira jadwal syuruk itu adalah jadwal sholat isyrok gitu ya, atau sholat syuruk itu sendiri, bukan. Syuruk itu jadwal terbit matahari. Begitu, nggih. Nah, itu. Tapi kalau yang sholat sebelum qobliyah subuh sama sholat fajar itu berarti sama ya, Ustaz? Ya, sholat fajar itu adalah qobla subuh. Tapi ada juga yang mengatakan sholat subuh itu adalah sholat fajar. Nah, itu ada ya. Ya. Oh, tanya sebentar Bu Enda. Oh, Jenje, monggo Bro. Iya, ngotor nuwun. Dulu itu pernah saya mendengar pas kajian itu ada sholat fajar sama qobliyah subuh. Katanya kalau sholat fajar itu sesaat sebelum adzan subuh. Nah, kalau qobliyah subuh itu dilaksanakan setelah adzan subuh tapi sebelum sholat subuh. Nganten Oh, Mas nggak pripun? usah. Ini perlu kita luruskan ya. Jadi sholat fajar itu ya qobla subuh itu, Bu ya. Meskipun ada yang mengatakan yang dimaksud, kadang kan memang kayak sodakoh, zakat itu kadang disebut sodakoh, kadang disebut zakat gitu ya. Nah, sholat subuh itu nama lainnya juga sholat fajar. Tapi kita tergantung lihat dalilnya nanti, hadisnya yang seperti apa. Kalau misalnya qobla subuh berarti sholat fajarnya ini adalah memang sholat qobliyah gitu, bukan sholat subuh itu sendiri. Jadi yang untuk penamaan insya Allah itu nggak penting ya. Yang terpenting di sini kita luruskan bahwa sholat sunnah qobla subuh itu ya sesudah adzan sebelum sholat subuh itu sendiri gitu. Dan kalau sebelum adzan itu masuknya masih lail, masih malam. Masih malam. Jadi misalnya kita bangun 10 menit sebelum adzan subuh, kita masih sempat sholat, itu namanya sholat malam masuknya Bu. Sholat malam. Nah, sholat fajar sendiri adalah ketika sudah terbit fajar. Dan terbit fajar itu sudah masuk daripada waktu sholat subuh. Begitu. Jadi qobliyah subuh itu, tadi jelas ya hadis-hadisnya, nanti bisa saya share materinya, itu adalah ba'dal adzan. Sesudah adzan untuk sholat subuh sebelum melaksanakan sholat subuh itu sendiri. Itulah rawatib subuh. Begitu. Oke, matur nuwun. Oke, sami-sami Bu. Ya, Prof. Vidya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini 12.30 sebetulnya. 2 menit kisaran gitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Sari. Jadi bolehkah Ustadzah sholat qodok fajarnya langsung setelah sholat subuh atau sebelum terbit fajar? Boleh Bu, boleh. Boleh nggih? Boleh. Terus tadi ada ada beberapa hadis ya kan Rasulullah saat sholat fajar bacanya ngapunten ini sebentar saya luruskan dulu dari Bu Sari ya. Oh, jangan. Kan boleh ya. Tapi kan sebenarnya secara logika gini, kalau sebelum terbit matahari itu kan berarti masih sempat diurutkan gitu. Masih sempat diurutkan kan, sholat subuh dulu, sholat rawatib dulu ya, qobla subuh baru sholat subuh kan masih ada waktu. Nah, kenapa tadi Rasulullah menyampaikan untuk qodoknya itu setelah terbitnya matahari? Karena memang dia udah kesiangan.
Jadi waktu subuhnya udah habis gitu. Kalau ini kan berarti sebelum terbit fajar atau sebelum terbit matahari kan waktunya masih sempat untuk melaksanakan kedua-duanya secara tertib. Kenapa harus dikodok begitu ya? Takut mungkin ya, takut mepet waktunya gitu ya. Nah ini. Jadi Kalau misalnya ini loh Ustazah, misalnya lagi Ibu, Ibu. jamaah buru-buru gitu loh, udah keburu udah mau keburu Oh mulai iya, kan? bapak-bapak ya ini ya. Oke. Iya. Gitu. Baik, bagus ya Bu. Ya kalau untuk bapak-bapak bisa kasusnya seperti itu supaya bisa jamaah di masjid kan masih ada waktu. Ya meskipun itu belum terbit fajar boleh Bu sholat di rumah di kodoknya. Oke, baik Bu. Jelas insya Allah ya.